Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Galang di segmen Bedah Misteri. Pada video kali ini gue akan membagikan cerita horor di mana ada seorang bernama AM yang mempunyai usaha soto. AM keheranan karena seminggu terakhir berjualan tiba-tiba sotonya tidak ada yang beli satupun. Karena janggal, akhirnya AM menggali penyebab dagangannya menjadi sepi. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus sampai habis. Sebelum ke cerita, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Tanpa lama-lama, langsung saja cerita horor dimulai. Siang itu warung soto Pak AM yang ada di kota Mojokerto ramai sekali. Pada jam makan siang, warung makan yang letaknya cukup dekat dari alun-alun kota Mojokerto memang selalu penuh sesak oleh pembeli. Mereka juga yang makan tidak saja dari orang-orang tua, namun ada juga dari keluarga muda. Bahkan anak-anak yang masih remaja juga ikut menikmati lezatnya soto Pak AM. Jika sudah begitu, suasana menjadi riuh seperti di pasar. Sambil makan, tidak sedikit dari pembeli yang asik bercanda dan telepon ria. Bahkan ada yang berfoto-foto sambil menunggu pesanan yang belum datang. Saat potret memotret, tidak ada yang menghebohkan dan hasilnya biasa aja. Justru setelah tidak berada di warung Pak AM, peristiwa aneh itu baru terjadi. Saat hasil fotonya dilihat di layar, tampak keanehan, yaitu salah satu yang dipotret itu ternyata seperti sedang dipangku oleh sesuatu yang aneh dan berwarna putih menyerupai wujud pocong. Dan dari beberapa pemotretan, biasanya hanya sebuah foto yang menampakkan gambar seperti itu. Berita foto penampakan orang yang dipangku pocong tersebut ternyata cepat menyebar, dan fotonya juga menyebar dari handphone ke handphone lain. Dan setelah kehebohan itu, justru malah ada beberapa orang yang mengaku melihat penampakan pocong yang sedang memangku seseorang pembeli yang saat mereka berada di warung tersebut. Herannya, setelah ada peristiwa itu, justru yang lain malah ikut-ikutan menambah-nambahi. Ada lagi yang menyebutkan jika seorang yang sering makan di warung tersebut bisa-bisa akan dijadikan tumbal pesugihan pocong. Gak menunggu waktu lama, akibat dari isu itu, warung makan milik Pak AM sepi pembeli. Pak AM yang merasa tidak melakukan apa-apa dan tidak mengetahui isu pesugihan itu menjadi heran sendiri. Hari itu tidak ada seorang pembeli pun yang makan di warungnya. Kemarin masih ada 1-2 orang pembeli, namun sekarang tidak ada sama sekali yang mampir di warungnya. Istri yang biasanya membantu melayani pembeli sudah pulang terlebih dulu, mungkin karena warungnya sepi. AM merasa lelah sekali hari itu. Jika dulu badannya lelah karena melayani pembeli, sekarang badannya lelah menunggu pembeli yang tidak ada satupun yang datang. Capek melayani pembeli membuat hatinya senang, tapi capek karena tidak ada pembeli tidak hanya membuat badannya yang lelah, tapi hatinya juga merasa nelangsa. Dalam hati lelaki itu terus-terusan bertanya, kenapa hanya dalam waktu tidak sampai seminggu warungnya menjadi tidak ada pembeli sama sekali. Malam itu sebelum menutup warungnya, AM sudah bertekad akan mencari jawabannya. Dia akan nanyain hal itu kepada salah satu temannya yang sama-sama membuka warung di sekitar situ. Dulu warung soto milik Pak AM yang ada di kota Mojokerto itu tidak pernah sepi pembeli. Setiap kali dibuka mulai dari jam 9 pagi sampai 9 malam, warung itu selalu ludes diserbu pembeli yang ingin menikmati sotonya, yang sebenarnya banyak terdapat di tempat lain. Warung soto milik Pak AM seolah menjadi ciri khas di kota Mojokerto. Orang-orang dari luar kota tersebut juga banyak yang mengenal dan suka makan di warung sotonya jika kebetulan melintasi kota onde-onde itu. Di samping rasanya yang memang enak, harganya juga terjangkau. Begitu rata-rata alasan pelanggannya. Sekitar jam 9 malam, AM menutup warungnya. Dia lalu menyempatkan keluar sebentar untuk menengok ke kanan dan ke kiri. Barangkali ada calon pembeli. Tapi malam itu memang kelihatannya tidak ada seorang pun yang akan mampir di warungnya. Dia melihat beberapa warung yang menyediakan menu lain selain soto telah tutup dan hanya warung milik Tono, penjual sate ayam yang masih buka. Sebelum menutup warungnya, AM sempat menarik nafas dalam-dalam sembari berucap dalam batin, mungkin sepinya warung soto ini adalah cobaan yang berikan Tuhan kepada saya.
Sebab dulu sewaktu warung saya ramai, saya lupa bersyukur atau kurang bersyukur. Karena itu saya harus tabah dan sabar menghadapinya. Malam itu usai menutup warungnya, Pak AM mendatangi Pak Tono, yaitu penjual sate ayam yang masih satu deretan dengannya. Ia berkeluh kesah kepada temannya yang berasal dari Madura itu tentang warungnya yang tiba-tiba menjadi sepi pembeli. "Jadi kamu belum mendengar tentang isu mengenai warungmu, Dek?" "Belum." "Memangnya ada apa, No?" Akhirnya Pak Tono menceritakan apa yang didengarnya secara terperinci, mulai dari foto salah seorang pembeli yang katanya dibangku oleh pocong, sampai masalah warungnya Pak AM yang sewaktu-waktu bisa meminta tumbal. Tak hanya bercerita, Pak Tono juga menunjukkan gambar seorang gadis yang katanya dibangku pocong lewat telepon genggamnya. Mendengar cerita itu, Pak AM hanya geleng-geleng kepala sambil sesekali menarik nafas dalam-dalam. Tapi saat ditunjukkan gambar gadis yang katanya dibangku pocong itu, Pak AM kurang yakin jika gambar itu diambil dari warungnya. Sebab latar belakangnya tidak jelas dan bisa saja foto itu hasil rekayasa seperti foto-foto artis yang sering didengarnya di berita infotainment di televisi. Ia yakin bahwa isu itu dihembuskan orang yang tidak senang pada warungnya, tapi siapa yang tega melakukannya? Malam itu dengan perasaan galau, Pak AM pulang ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dengan berjalan kaki. Barang dagangannya ditinggalkan begitu saja di warungnya tanpa ada yang dibawa pulang. Seperti biasanya, ia masuk ke dalam rumahnya yang sudah sepi dan pintunya tidak dikunci. Mungkin istri dan anaknya yang sudah berumur 7 tahun sudah ketiduran, sehingga sampai lupa mengunci pintu rumah. Namun ketika ia sampai di ruang tengah dan di dekat kamar yang biasanya digunakan untuk menaruh barang-barang, Pak AM mendengar sesuatu yang aneh. Suaranya itu pelan sekali, tapi dia seperti mengenali siapa yang mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang menyerupai pembacaan mantra itu. Pak AM yang sedang mendekati ruangan itu sampai dibuat merinding bersamaan dengan datangnya tiupan angin tersebut. Sementara dari dalam kamar, Pak AM masih mendengar suara yang mengucapkan mantra berulang-ulang itu. Tiba-tiba lagi terdengar suara seperti benda jatuh. Dan setelah itu suasana kembali sunyi. Saat Pak AM memberanikan diri untuk mengintipnya, ternyata di dalam kamar istrinya sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus kain putih menyerupai wujud pocong. Tak kalah kagetnya, saat benda yang menyerupai pocong itu dibuka, ternyata di dalamnya berisi uang tunai yang jumlahnya menggiurkan saking banyaknya. Pak AM seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, tapi rasa penasaran membuat keberaniannya itu muncul untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan istrinya. "Apa yang kamu lakukan, Sri? Kita kaya raya, Mas. Kita kaya raya, Mas. Lihat ini, semuanya adalah uang. Tidak apa-apa warung soto kita sekarang sepi. Yang penting sekarang kita bisa menjadi kaya raya dengan uang ini. Jadi selama ini diam-diam kau memuja pesugihan pocong, Sri. Berarti benar apa yang diisukan orang-orang tentang warung soto kita." Istri Pak AM itu tidak menjawab pertanyaan dari suaminya. Ia diam seperti mengiyakan atas semua yang telah terjadi. Pak AM sempat tidak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Dia takut bahwa semua itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, membutuhkan tumbal misalnya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab semua sudah dilakukan istrinya tanpa sepengetahuannya. Dan penyesalan itu semakin mendalam saat anak semata wayangnya meninggal di jalan raya akibat ditabrak kendaraan bermotor sepulang dari sekolah. Pak AM sempat menduga jangan-jangan itu akibat tumbal bagi mereka yang memuja pesugihan pocong. Tapi pikiran itu sirna saat ia hanya dalam kenikmatan yang dihasilkan dari memuja pesugihan pocong yang dilakukan istrinya itu. Konon, selain bisa menarik harta benda secara langsung yang menyerupai pocong, mereka yang menganut pesugihan pocong juga ikut terbantu jika mempunyai usaha warung makanan, berdagang dan sejenisnya. Pocong pesugihan itu bisa menarik pelanggan. Pelanggan bisa merasa nyaman, betah, dan ingin kembali ke tempat yang diikuti pocong pesugihan. Tapi apa yang dilakukan istri Pak AM?
tentu saja tidak sebanding dengan resiko yang harus mereka tanggung. Kenikmatan duniawi yang mereka reguk agak sirna dalam sekejap mata, tapi siksa di kemudian hari harus mereka tanggung sepanjang masa. Sebuah perbuatan tercela yang tak pantas untuk diikuti. Dan cerita pun selesai.